warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup Postmodern ingin menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Postmodernisme Hukum. Perkenalkan, nama kami Syahan Syah, 2110 510 140. Nama saya Novel Soki Tarigan dengan NIM 210510212. Nama saya Salsabila Samosir dengan NIM 2105101183. Nama saya Fadiala Nurlita Sari dengan NIM 2105100205. Dengan penjelasan dari postmodernisme yaitu Langsung saja ke penjelasannya. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan postmodernisme hukum itu. Secara etimologis, postmodernisme merujuk pada kehidupan setelah modern. Postmodernisme dapat diartikan sebagai pandangan kritis terhadap kondisi modernitas dan pemikiran postmodernisme. Postmodernisme tidak lain dari kritik terhadap modernisme. Postmodernisme mengembangkan pemikiran-pemikiran seperti ketidakpercayaan pada metanarasi. Yang dimaksud dengan postmodernisme hukum adalah pandangan-pandangan kritis terhadap gagasan, pemikiran, teori, praktek hukum dalam era modern. Basis gerakan dan pemikiran postmodernisme hukum sendiri ada pada modernisme hukum. Nah, masuk nih ke bagian pandangan postmodernisme hukum. Jadi bagaimana sih pandangan tersebut? Jadi pemikiran atau pandangan postmodernisme hukum menerapkan ajaran positivisme dan realisme hukum, di mana positivisme hukum menegaskan bahwa dasar atau fondasi hukum ada pada kenyataan, pada kasus-kasus konkret atau pada objektivitas, yakni bahwa hukum nyata berlaku bagi hasil legislasi dan ditetapkan. Sementara realisme hukum menegaskan muatan pengalaman konkret yang terumus dalam hukum, peran pragmatisme hukum, fungsi kontrol, serta komitmen dan tujuan hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan melalui proses yang demokratis. Tetapi, studi hukum kritis dan pemikiran postmodernisme hukum melihat bahwa hukum tidak lebih dari produk dan permainan politik. Teori hukum postmodernisme atau postmodernisme hukum menolak gambaran masyarakat dan hukum yang terstruktur. Hukum menolak gambaran masyarakat dan hukum yang terstruktur yang secara sistematis, logis, dan secara internal konsisten, seperti tanpa pada teori Hart tentang kesatuan hukum atau dalam piramida normanya Kelsen. Salah satu kritik utama yang dilontarkan oleh pemikiran postmodernisme hukum tentang hukum adalah bahwa kebenaran hukum bukanlah sesuatu yang pasti, mutlak, satu, dan objektif, melainkan relatif, plural, dan konsensual. Pemikiran ini tentu paradoksal. Di satu sisi hukum ingin menegaskan kepastian, tetapi di sisi lain dalam praktik, penegakan hukum harus memang tidak selalu pasti. Keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum sering dibelokkan demi kepentingan kelompok tertentu. Proses pengadilan bagikan sandiwara. Di satu sisi hukum harus positif, real, pasti, mutlak, dan objektif, tetapi di sisi lain hukumnya mengakomodasikan masuknya prinsip-prinsip lain di luar hukum, misalnya moral, budaya, dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran seperti ini disuarakan oleh pemikiran dan gerakan postmodernisme hukum. Dengan demikian, pemikiran dan gerakan postmodernisme hukum memberikan tantangan baru untuk mereformasikan hukum melalui kritik-kritik konstruktif terhadap visi dan praktik hukum pada zaman modern. Selanjutnya saya kemudian membacakan tentang karakteristik postmodernisme hukum. Douglas Hithowitz dalam bukunya Postmodern Philosophy and Law tahun 1997 menyatakan bahwa postmodernisme yang awalnya berkembang dalam bidang seni, arsitektur, kritik literer, dan filsafat tidak hanya mempengaruhi teori dan praktik hukum dewasa, melainkan juga menawarkan cara pandang baru terhadap hukum. Tidak hanya bahwa postmodernisme hukum menawarkan perspektif kritis terhadap teori dan praktik hukum, melainkan menyuarakan kepentingan kelompok yang tergilas dalam era modern, yaitu kaum minoritas, imigran, perempuan, dan komunitas-komunitas lokal regional. Postmodernisme hukum pun melakukan pembalikan hukum dari legalitas ke etis, dari objektivitas ke subjektivitas, dari kepastian ke ketidakpastian, dari universalitas ke lokalitas, dari makna tunggal ke makna pluralitas, dari penerapan hukum ke interpretasi hukum, dari otoritas ke publik, dari elit ke massa, dan dari teori ke praktik. Stephen Feldman dalam buku American Legal Law From Pre-Modern to Postmodern
Postmodernisme pada tahun 2000. Merumuskan beberapa ciri umum pemikiran hukum postmodernisme. Ciri-ciri pandang postmodernisme hukum adalah: 1. Menolak fondasionalisme, esensialisme yang menjadikan kekasan modernisme. Pemikiran kaum modernis dalam bidang hukum berusaha mencari dasar atau foundation. Yang kedua, cenderung menolak segala bentuk kepastian, sesuatu yang jelas dengan sendirinya, progres, batas, termasuk batas disiplin akademik. Yang ketiga, jurisprudensi postmodern cenderung mengakui, mengeksplorasi dan kritis terhadap paradoks dan konsistensi hukum. Yang keempat, kaum postmodernis memusatkan perhatian pada kekuasaan atau power dan seluruh manifestasinya dalam seluruh bidang kehidupan termasuk hukum. Itu sebagai beberapa ciri-ciri pandang postmodernisme. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan postmodernisme berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di depan. Dua kesimpulan pokok yang dapat ditarik adalah: pertama, postmodernisme hukum menolak pandangan modernis tentang hukum sebagai sesuatu yang sepenuhnya tradisional, objektif, pasti, netral, dan universal, dan sebagai gantinya menekankan ketidakpastian, konsentrasi subjektif dan konstitusi sosial, lokalitas, pluralis, bahkan juga diskriminatif dan manipulatif. Kedua, pokok postmodernisme hukum bukan sekedar reaksi kritis terhadap modernisme hukum, melainkan ingin memperjuangkan tatanan hukum postmodernisme yang manusiawi, adil, inklusif, dan membebaskan berdasarkan konsekuensi dan keberagaman sosial budaya yang ada di tengah masyarakat. Keraguan terhadap objektivitas dan netralitas hukum, diskonstitusi formalitas hukum, dan diskonstruksi subjek hukum harus dilihat dalam perspektif yang lebih positif, yakni sebagai upaya untuk memperbarui dan mereformasi hukum. Dalam tatanan ilmiah, spektivisme, skritisisme, dan postmodernisme hukum atas objektif, netralitas, status ilmiah, peranan hukum, dan moralitas. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang yang kami minta maaf. Terima kasih kepada Pak Albert selaku dosen mata kuliah Sosiologi Hukum. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Dan kami ucapkan wabilah taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.